Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Fortuna Anwar, NIM 182504103 dari jurusan Pendidikan Teknik Elektronika Prodi S1 Universitas Negeri Makassar. Jadi di video kali ini sebagai pemenuhan tugas pertemuan 13 pada mata kuliah statistik, saya akan menjelaskan cara penyelesaian uji analisis one way ANOVA atau ANOVA satu jalur menggunakan program SPSS. Tidak perlu berlama-lama, kita langsung ke materinya. Uji analisis one way ANOVA menggunakan program SPSS. Contoh kasus dalam analisis one way ANOVA. Seorang peneliti melakukan penelitian tentang pengaruh jarak tanam terhadap produksi tanaman cabai. Maka dilakukan penelitian dengan menggunakan 5 macam jarak tanam, yang dimana A sama dengan 15 x 15 cm, kemudian B sama dengan 15 x 20 cm, C sama dengan 15 x 25 cm, dan terakhir D sama dengan 20 x 20 cm. Dan diperoleh datanya dalam bentuk kuintal sebagai berikut. Nah, ini adalah datanya. Kemudian di bawah sini adalah data yang telah diberikan kode. Dengan menggunakan taraf signifikan 5%, maka kita uji hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap produksi cabai yang dilakukan dengan menggunakan 4 macam jarak tanam. Diasumsikan data produksi cabai berdistribusi normal dengan ragam sama dan atau homogen. Nah, adapun persyaratan dalam analisis one way ANOVA. Persyaratan yang pertama yaitu pengambilan sampel dilakukan secara random atau acak dari populasi. Kemudian yang kedua, masing-masing populasi saling independen dan masing-masing data pengamatan saling independen di dalam kelompoknya. Kemudian yang ketiga, populasi penelitian harus berdistribusi normal. Dan yang terakhir, populasi-populasi mempunyai variasi yang sama atau homogen. Adapun juga dasar pengambilan keputusan dalam analisis one way ANOVA. Yang pertama, jika nilai probabilitas signifikansi itu lebih besar daripada 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan produksi cabai yang dilakukan dengan menggunakan 4 macam jarak tanam. Kemudian yang kedua, jika nilai probabilitas signifikansi lebih kecil dibandingkan 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan produksi cabai yang dilakukan dengan menggunakan 4 macam jarak tanam. Nah, kita langsung ke cara penyelesaiannya menggunakan program SPSS. Nah, setelah program SPSS-nya telah terbuka, kita langsung ke variabel view. Nah, di variabel view ini pada kolom name kita isi pada baris pertama itu adalah produksi, kemudian pada baris kedua itu adalah perlakuan. Setelah itu pada kolom desimal, pada baris pertama kita isi desimal 1, kemudian pada baris kedua kita isi dengan desimal 0. Nah, pada kolom label, pada baris pertama kita isi dengan produksi cabai, kemudian pada baris kedua kita isi dengan perlakuan. Masuk ke kolom values, pada baris pertama itu none, sedangkan pada baris kedua ini kita klik pada titik-titik kecil di sini. Kemudian akan muncul kotak dialog value labels. Nah, di kolom value-nya ini kita isi dengan 1. Kemudian pada kolom labelnya ini kita tulis dengan jarak A. Setelah itu klik add. Kemudian isi lagi value-nya 2. Kemudian labelnya jarak B. Dan seterusnya. Setelah selesai, langsung kita klik OK. Setelah itu kita langsung masuk ke data view. Nah, di data view nanti sudah terdapat 2 variabel, yaitu variabel produksi dan juga perlakuan. Nah, kita ambil atau
kita ambil data yang ada di Word tadi, kemudian kita inputkan ke SPSS-nya. Nah, setelah di-input, kita langsung ke Analyze. Klik menu Analyze. Kemudian pilih Compare Means. Dan pilih One Way ANOVA. Setelah itu akan muncul kotak dialog One Way ANOVA. Nah, di kolom Dependent List ini kita masukkan produksi cabai. Kemudian pada vektor ini kita masukkan perlakuan. Kemudian klik OK. Inilah hasil dari output SPSS yang telah kita kerjakan tadi. Dapat dilihat di tabel ANOVA ini bahwa diketahui nilai probabilitasnya itu sebesar 0,044. Nah, sesuai dengan dasar pengambilan keputusan One Way ANOVA di atas atau di Word tadi, jika nilai probabilitasnya lebih kecil dibandingkan 0,05, maka terdapat perbedaan. Nah, di sini nilai probabilitasnya atau 0,044 ini lebih kecil dibandingkan 0,05. Maka hipotesis di atas atau di soal sebelumnya itu diterima karena terdapat perbedaan yang signifikan produksi cabai yang dilakukan dengan menggunakan 4 macam jarak tanam tersebut. Demikianlah tadi hasil dari penjelasan saya tentang cara uji analisis One Way ANOVA atau ANOVA satu jalur menggunakan program SPSS. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.